Halo pemirsa Setia Tempo, jumpa lagi bersama saya Feza Aditya dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah penjabat Bupati Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Bapak Andrianto. Apa kabar Bapak? Assalamualaikum. Alhamdulillah, baik. Luar Waalaikumsalam. biasa. Sehat selalu ya, Pak? Mas Feza. Sehat selalu. Siap, harus. Harus, luar biasa sekali. Semangat ini. Semangat terus ya Pak. Karena barusan evaluasi. Mantap ini. Semangatnya luar biasa sekali Pak Andrianto. Iya, benar ya. Luar biasa. Ya, karena didukung oleh perangkat daerah yang juga mumpuni kalau di Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah saya Siap. ditempatkan pada daerah yang bagus. Maju terus pokoknya. Siap. Oke. Pemirsa, sebelum kita lanjut berbincang dengan Bapak Andrianto, saya akan membacakan profil singkat beliau. Bapak Andrianto lahir di Malang pada 9 Juni 1966. Beliau resmi menjabat sebagai penjabat Bupati Pasuruan setelah dilantik oleh Gubernur Jawa Timur, Ibu Hovifah Indar Parawansa pada 24 September 2023 ya Pak. 2023. Bapak Andrianto sebelumnya merupakan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Timur. Beliau juga pernah dipercaya menjadi PJ Sekda Kabupaten Trenggalek. September tahun ini, genap 1 tahun Bapak Andrianto menjabat sebagai penjabat Bupati Pasuruan. Lalu apa saja strategi dan terobosan beliau selama menjabat sebagai Bupati Pasuruan? Langsung saja kita berbincang dengan Bapak Andrianto. Sekali lagi terima kasih Pak sudah mampir di Tempo. Sama-sama Mas Feza. Luar biasa Iya, sekali. siap. Auranya sangat positif sekali saya lihat ini. Alhamdulillah. Apa karena pakar gizi dan nutrisi jadi mungkin saja benar ya. Atau mungkin karena saya juga dosen ya Mas Feza. Oh, ya. iya. Artinya tidak biasa lah menghadapi mahasiswa kayak penjenengan itu. Kalau mahasiswa. luar biasa. Baik Pak Adianto. Ini Siap. tadi sudah sempat disampaikan profil singkatnya ya perjalanan karirnya Bapak gitu ya, dimulai dari mana sehingga pada titik ini. Tapi saya ingin sedikit bertanya. Selama 1 tahun ya Pak ya, 1 tahun kepemimpinan menjabat sebagai PJ Bupati Pasuruan. Tentu telah banyak hal yang Bapak lakukan untuk Kabupaten Pasuruan. Nah, kita pengen tahu nih Pak, mungkin selama setahun ini program-program atau mungkin strategi-strategi bahkan mungkin proyeksi pembangunan di Pasuruan ini. Bisa diceritakan Pak sedikit? Silakan. Iya, makasih Mas Feza bahwa pembangunan di daerah Kabupaten Pasuruan itu unik sekali. Ya. Kalau tidak hati-hati di dalam melakukan strategi pendekatan, kemudian buat langkah-langkah supaya Kabupaten Pasuruan itu terus maju begitu. Ya. Ini harus mengerti bagaimana kondisi daerah di Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan itu kecuali unik tapi kaya raya. Di Pasuruan itu ada semuanya, seolah-olah ada semuanya. Ya. Di sana itu ada gunung, ya Gunung Bromo, kemudian ada Gunung Arjuna juga dan sebagainya. Di sana juga ada danau, kemudian ada lautnya. Kita ada 4 kecamatan yang berdampak dengan laut. Kemudian di sana ada kota di daerah Pandaan Pasuruan yang barat itu ada Pandaan, kemudian Beji dan sebagainya, wisata semuanya ada. Sehingga bagaimana kita tahu membuat sebuah strategi membangun daerah itu agar tidak terjadi diferensiasi yang tajam, itu harus betul-betul mengena pada semuanya saja itu. Okay. Bagaimana karakter pantainya, nelayannya dengan petaninya dan sebagainya ini perlu kita bahas. Karena memang kondisi demografi kita, sumber daya alam kita itu memang kaya raya. Kemudian budaya kita itu ada khas yang terkenal di seluruh Indonesia. Di sana ada suku Tengger. Ya, pendekatannya juga akan berbeda. Pendekatannya juga berbeda dan kalau kita melihat bahwa di sana itu pesantrennya juga cukup besar. Di sana bahkan ada disebut dengan kota santri, ya, di mana memang banyak sekali pesantren-pesantren besar di sana seperti pesantren Sidogiri, yang besar itu, yang melahirkan banyak kiai di sana. Kemudian
banyak sekali lah begitu. Oleh karena itu kami di dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJMD Kabupaten Pasuruan itu mencoba untuk membuat strategi dengan 4 hal. Bagaimana Kabupaten Pasuruan itu maju, kemudian mandiri, kemudian berkeadilan dan berkelanjutan. Maju di sini adalah kita lihat bagaimana kita mencoba untuk membangkitkan potensi-potensi yang ada. Ya, jadi itu maju. Bagaimana kemandirian kita itu punya hasil bumi yang cukup besar. Hampir semua varietas durian ada di sana. Oke, menarik. Alpukat pun juga demikian. Apel itu sebenarnya Kota Batu itu kalau seandainya kekurangan apel yang dijual gitu ya, itu justru malah Stoknya mengambil dari Pasuruan. Okay. Sebab dari petani apel Pasuruan pun juga berpikir kalau seandainya ngomong bahwa ini apel Pasuruan, ya tidak laku mungkin. Okay. Karena brandingnya sudah ada. Jadi di istilahnya diekspor ke ke Batu ya. Jadi itu adalah yang disebut dengan kita mandiri. Kemudian ada berkeadilan. Tentunya kalau kita melihat berkeadilan tadi adalah bahwa suka tidak suka saya katakan tadi bahwa ada daerah-daerah pegunungan sana Bromo, kemudian ada pantai, kemudian ada kota juga. Jadi nampak kelihatannya itu, tapi enggak, kita akan mencoba untuk adil lah di dalam pembangunan di daerah Kabupaten Pasuruan. Dan yang terakhir barangkali dengan berkelanjutan. Kalau kita berbicara masalah berkelanjutan itu suka tidak suka bahwa lingkungan itu juga kita angkat sebagai isu. Sebab kalau tidak maka tidak akan sustain. Kalau kita tidak memahami bagaimana di sana ada potensi bencana dan sebagainya. Kemudian berbicara masalah sustainabilitas juga di sana ada golongan-golongan yang inklusif ya. Juga ada banyak sekali, mungkin barangkali karena COVID, banyak perempuan kepala keluarga, barangkali disabilitas dan sebagainya. Jadi ini kita harus strategi kita dalam mengarah ke sana. Oke, jadi model pembangunan yang cukup komprehensif lah Pak ya. Harus komprehensif betul. Segala bidang gitu ya. Tadi ada beberapa diferensiasi mungkin penanganan masyarakat yang tadi beragam, ya, itu juga punya tata kelola yang cukup. Betul. Dan demikian kalau yang kita framing ujungnya nanti adalah inovasi nanti. Betul. Inovasi bagaimana kita mengatur strategi yang sedemikian rupa kita harus melakukan inovasi sehingga sehingga dirasakan oleh masyarakat itu adalah mengena. Oke, ini menarik. Bicara inovasi nih Pak. Ya, betul ya. Oke, kita tadi sudah bicara banyak soal itu. Nah, terkait sasaran rencana pembangunan nih Pak. Tujuan dan sasaran rencana pembangunan atau RPD Kabupaten Pasuruan. Apa yang bisa diceritakan Pak untuk mendongkrak ya istilahnya pembangunan Kabupaten Pasuruan? Bahkan mungkin tadi kita bisa singgung dengan aspek inovasinya mungkin. Iya. Jadi seperti kita ketahui bahwa sektor-sektor unggulan kita juga menyampaikan seperti bagaimana peningkatan pertanian kita sehingga larinya juga ke arah perekonomian ya. Itu juga banyak sekarang petani kopi di sana juga luar biasa. Bahkan tahun 2022 rasa kopi Arabica kita ranking 1 kalau tidak salah di seluruh Indonesia. Kemudian Robusta kita ranking 3 atau seperti apa. Tapi yang jelas bahwa kopi di sana banyak. Perkebunan kopi juga luar biasa. Nah itu kita tingkatkan pertumbuhannya dan sebagainya, kita bantu mereka. Kemudian kita tentunya kita lakukan peningkatan investasi. Tentunya investasi apapun juga mesti kan larinya ke arah perizinan. Maka berikutnya kita akan mencoba untuk mempermudah perizinan atau memberikan pelayanan publik secara optimal. Kemudian kita mencoba untuk infrastruktur juga barangkali sama peningkatan kualitas lingkungan kita juga ya. Karena memang di sana juga sungai juga banyak. Sungai juga banyak gitu ya. Jadi banjir itu juga ada. Sehingga bagaimana kita menata sungai itu juga bagus. Kemudian yang kedua, barangnya juga kita mencoba untuk menurunkan pengangguran. Meskipun di sana sekitar ada 1.600 perusahaan. 1.600 perusahaan. Kita kaya raya, perusahaan-perusahaan besar. Itu air mineral banyak ya. Gitu ya. Kemudian rokok juga banyak dan sebagainya. Itu juga kita akan tingkatkan juga. Kemudian tadi ketahanan pangan juga iya.
Berikutnya yang ketiga, barangkali kita mencoba untuk internal juga, bagaimana tata pemerintahan juga kita tata sedemikian rupa. Sebab kalau seandainya dengan birokrasi yang tidak baik, tentunya juga programnya akan menjadi tidak baik. Makanya kita buat sedemikian rupa, kita tingkatkan kualitas pelayanan publik kita. Karena sistem dengan SDM itu harus linear kan gitu ya. Jadi kita ciptakan sistem yang baik, kemudian penempatan ASN-nya dan sebagainya di dalam memberikan pelayanan publik juga optimal. Dan sebagainya. Ini yang barangkali yang perlu kita tingkatkan, Mas Wes. Intinya memang perlu ada sinergitas ya antara beberapa aspek yang saya sinergitas itu bahwa kita bulan September ini, tepatnya tanggal 18 September. Sebentar lagi dong. Ya, sebentar lagi. Kabupaten Pasuruan itu genap berusia 1095 tahun. 1095 tahun. Jadi Kabupaten Pasuruan itu dalam sejarahnya didirikan tahun 929. Tepat tanggal 18 September. Dan tema tahun 2024 ini adalah sinergi ya menuju Kabupaten Pasuruan penuh maslahat. Jadi memang benar. Jadi sinergi itu menjadi kata kunci kita untuk mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebab kita tentunya tidak, negara atau state tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya melibatkan elemen, helix atau apapun juga stakeholder yang lainnya. Demi kemaslahatan. Demi kemaslahatan, tentunya kemaslahatan banyak bermanfaat. Betul. Kemaslahatan dan kebermanfaatan. Itu yang betul, utama. Ya. Siap. Ini menarik sekali, Pak. Kita lanjut ke tadi kita sudah cerita soal bagaimana Bapak kisah Bapak untuk membangun tadi ya, mensinergikan tadi semua elemen yang tadi. Lalu, ini tentunya Pak, kita nggak bisa lepas dari target investasi juga. Betul. Iya, kan? Jadi mungkin ada Pak tips and trick atau mungkin strategi Bapak nih terkait yang tadi sudah disampaikan dalam meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Pasuruan. Silakan Pak. Iya. Sekali lagi saya katakan tadi bahwa Kabupaten Pasuruan itu kaya raya. Dari sumber daya alamnya ya gitu ya. Demikian rupa bahwa di sana suka tidak suka berkaitan dengan laut, pantai, kemudian ada gunung juga. Sehingga potensi tambang itu besar di sana itu. Terutama adalah tambang pasir ya, terutama ada tambang pasir. Kemudian sumber daya alam pertanian yang lainnya gitu ya. Maka perlu adanya investasi masuk gitu. Betul. Bahkan beberapa bulan yang lalu ketika RT/RW kita setelah kita tunggu selama 8 tahunan itu baru terbit. Rencana tata ruang wilayah kita itu baru terbit. Nah, dengan semacam itu kita kan tahu bahwa sebenarnya tata ruang kita itu kemanfaatannya adalah untuk ini dan sebagainya. Maka kita tawarkan kepada investor dalam maupun luar negeri gitu. Siapa yang menanam investasi itu? Dengan catatan bahwa dinas DPMPTSP itu penanam modal dan perizinan satu atap itu harus tanda kutip ya mempermudah perizinan itu ya. Tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku tetap sesuai dengan aturan. Ini penting sekali. Sehingga kalau sekali tidak, sayang sekali bahwa potensi kita yang besar itu. Nah, bagaimana investasi itu supaya banyak investor yang masuk, bukan hanya sekedar kita menawarkan hanya mempermudah perizinan saja, tapi kita menjual tanda kutip bahwa kita punya potensi besar, bukan hanya pertambangan, tapi juga barangkali wisata, kemudian pertanian dan sebagainya. Dengan cara apa ya? Kita bisa melakukan misalkan investment gathering, pernah kita lakukan juga ya. Bahkan ada kemarin dari Korea, Jepang sama Cina juga, saya juga presentasi. Tetap pakai bahasa Indonesia Mas Wes. Karena saya tidak bisa bahasa Korea. Ada penerjemahnya. Ya, itu kita tahu mereka tertarik. Bahkan dari Korea itu kepingin sekali untuk kita siapkan lahan untuk ditanam ginseng. Karena sekali lagi saya katakan, saya 1 tahun di Kabupaten Pasuruan itu cukup terperanjat dan tercengang ketika saya melihat potensi besar terutama di pertanian. Di sana itu semua itu bisa tumbuh. Ya, ternyata
Seperti batik yang saya pakai ini, itu Oke. adalah ada bunga krisan, bunga sedap malam juga ini sih, ada bunga Ah. sedap malam dan sebagainya. Di sana itu kita punya kawasan Hmm. luar biasa, bagus-bagus itu. Nah itu apa kita kita tanda kutip kita jual ke investasi di sana. Kemudian ginseng bisa jadi, malah dengan teknologi seperti apa silakan ke Korea itu. Oke. Ya, kemudian kecuali investment catering juga kita lakukan pelayanan perizinan tadi adalah kita permudah, kemudian kita lakukan juga apa datang ke luar negeri. Kemarin kepala dinas sudah mau ke Singapura, kata semacam itu untuk berjualan tanda kutip di Ya. sana. Itu yang kita lakukan dan perlu kita ingat juga bahwa sebenarnya investasi kan tidak harus investasi besar. Ya. Pada saat kami sodorkan beberapa makanan khas Pasuruan, mereka juga senang sekali. Bagaimana hilirisasi dari di sana ada ikan patin dan sebagainya itu setelah dimakan itu senang sekali dia. Apa ini dia tanya gitu bahwa ini patin dan sebagainya. Ini yang kita bangun karena UMKM kita perusahaan tadi sekitar 1.600, kalau UMK sama UMKM kita itu mungkin sekitar 2.000-an. Oke. Ya, dan ini harus kita istilahnya harus kita manage sedemikian rupa supaya mereka bisa bertahan. Betul. Dan kalau bisa juga naik kelas juga. Betul. Berdaya saing terutama. Berdaya saing terutama itu. Betul. Oke, Pak. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada potensi UMKM Iya, betul, ya. nih, Pak. Ya, tentunya kan kalau misalnya kita ingin memperkenalkan Pasuruan ke masyarakat luar, bisa diceritakan, Pak, apa kira-kira potensi UMKM atau mungkin produk UMKM andalan nih. Tadi Bapak sudah menceritakan sedikit soal batik, apakah ini bisa Iya. diceritakan nih? Menarik nih, motifnya agak Iya. unik nih, Pak. Apa, Pak? Di sana itu kalau untuk fashion ya, untuk batik, kita punya khas ya. Di sini ada simbol kecuali ada bunga sedap malam sama krisan gitu ya. Di sini tidak tersamar ada senjata khas. Dulu ada pahlawan kita, Oke. itu adalah namanya Sakera. Itu punya senjata namanya monteng. Namanya Monteng. Monteng. Kalau seandainya di Madura itu ada celurit itu. Oh, Tapi kalau monteng itu lebih panjang, lebih panjang. panjang dan melengkung. Oh. Ya, jadi oke. jadi itu monteng di sini sudah ada juga. Oke. Nah, kemudian kita punya kawasan bordir, Bordir? itu juga bagus. Itu luar biasa. Terkenal kalau di Jawa Timur itu kalau sudah kota bordir itu ya Bangil, yaitu adalah ibu kota Kabupaten Pasuruan, dan itu luar biasa. Sehingga kita punya aksen atau motif batik yang cukup kaya lah ya. Dan UMKM kita bukan hanya sekedar itu, adalah bagaimana kita kemarin juga ada menang di dalam lomba inovasi di Kabupaten Pasuruan. Itu ada teh, tapi teh dari sedap malam. Oh. Sehingga wanginya itu wangi sedap Khas malam banget tuh, khas gitu. banget itu. Tapi ya berbau mistis itu. Karena sedap malam itu kan mistis ya. Baunya itu khas sebenarnya benar ya. Iya. Ya, itu dan kecuali makanan ringan dan sebagainya sekarang sudah ada sekali bagaimana hasil dari limbah sampah Yeah. cair, kemudian itu bisa dijadikan pupuk, Oke. kemudian sampah kering bisa dijadikan maggot dan sebagainya. Kita punya. Bahkan di sana itu juga ada UMKM yang sudah dikenal di Indonesia itu dari Ulat Sutra. Ada Oh, iya, Ulat Sutra. Dia juga sangat bagus juga. Banyak sekali potensi kita yang bagus untuk UMKM kita. Tentunya, Dan kalau ya. seandainya Tempo nanti juga mempunyai katanya ada persaingan untuk UMKM, kita siap maju nanti. Mudah-mudahan bisa menang. Ditunggu, Pak. Ditunggu, Ditunggu, ya. Pak. Jadi Benar, ya, nama benar. baik seorang Bapak Iya, Adrianto betul. ini. Iya, iya. Dan memang saya tidak ngecap ya. Sehingga karena memang branding itu penting ya. Pasti. Penting. Makanya kita menggerakkan kepada seluruh kepala UPD. Saya sampaikan bahwa ini bukan tanggung jawab oleh Dinas Kominfo saja. Oke. Itu. Bukan Dinas Disperindak maupun Dinas Koperasi saja. Tapi semuanya kalau bisa membrandingkan. Ya. Ya, dan kalau kita berbicara masalah branding, berarti kita berbicara masalah teknologi informasi dan sebagainya. Jadi
keterlibatan stakeholder yang itu sangat penting juga. Ya ujung-ujungnya jadi untuk Pasuruan yang maju dan penuh masalah tadi. Ya, Ya, goalsnya untuk itu. goalsnya untuk itu. Baik, Pak. Nah, Ya. ini menarik juga nih, Pak. Tadi kita sudah bicara UMKM, keberhasilan Bapak yang lain. Nah, kita juga tahu bahwa pengendalian inflasi di tingkat provinsi maupun Ya. kota, kabupaten Ya, betul. itu juga jadi salah satu fokusnya Pak Presiden Jokowi, Betul, iya. tentunya pengendalian inflasi. Nah, apa langkah-langkah yang telah diambil oleh Kabupaten Pasuruan untuk bisa mengendalikan inflasi, Pak, sejauh ini? Iya, setiap hari Senin jam 8 kami akan standby terus karena Menteri Dalam Negeri bersama jajarannya itu melakukan rapat koordinasi nasional tentang pengendalian inflasi dan kami mengikuti, ya, sehingga arahan-arahan dan sebagainya kita mengikuti. Kalau di Kabupaten Pasuruan sendiri itu persoalannya lebih banyak ke arah indeks perkembangan harganya. Oke. Itu kisarannya itu ya bawang merah, bawang putih, terus cabai rawit, cabai dan sebagainya. Itu kita merasakan itu bahwa harga yang tidak stabil itu di situ. Oke. Ya, kalau untuk yang lainnya seperti ya katakanlah mentimun, kentang kita di Tosari itu luar biasa bagus sekali. Oke. Kentang itu ya. Jadi banyak sekali, tapi kita lebih banyak fokus ke arah sana. Maka kita mempunyai sebuah inovasi yang kita akronimkan dengan Gelang Kepang. Gelang Kepang. Gelang Kepang Apa itu itu, Pak? adalah gerakan penanggulangan kerawanan pangan. Oh, Nah, menarik tahu kok sekali. sekarang itu pinter-pinter buat akronim Gelang Kepang itu. Ini untuk kerawanan pangan kita tentunya kita mencoba untuk memberikan bibit kepada petani-petani, terutama adalah yang pangan-pangan yang dikhawatirkan perkembangan harganya itu menjadi tidak stabil. Ya, kita paham kok bahwa sebenarnya cabai kemudian bawang putih itu menjadi komoditas yang penting juga untuk pengendalian inflasi itu. Sebab kalau sudah harga cabai kalau sudah tinggi Oh, itu iya. bisa sampai 80.000, Betul, lebih dari 100.000 pun juga Pernah. pernah dan sebagainya. Nah, kemudian kita kembangkan Gelang Kepang tersebut fokus kepada bawang merah sama cabai. Maka baru beberapa hari yang lalu kita tindak lanjut dari Gelang Kepang, kita mempunyai kegiatan yang disebut dengan Gertam Babi. Oh, apa itu? Gertam Babi, gerakan tanam bawang dan cabai. Cabai. Ya. Dan itu uniknya juga bahwa itu kalau dulu cuma hanya diberikan kepada petani wanita ya di sana ya. Jadi diarahkan bibit tersebut kepada petani-petani di situ. Tapi sekarang itu bibit itu diberikan juga kepada perusahaan-perusahaan supaya ikut menanam itu. oke. Organisasi perangkat daerah UPD itu juga kita berikan itu untuk menanam ini. Bahkan di desa-desa kita harapkan lahan-lahan yang tidur ya dan yang tidak produktif itu juga ditanami itu. Jadi betul-betul ini merupakan sebuah gerakan di Kabupaten Pasuruan supaya paling tidak harga cabai terutama sama bawang merah, bawang putih itu bisa lebih stabil. Oke. Lebih stabil ya. Jadi itu ide-ide yang kita sampaikan ketika kita berbicara masalah pengendalian inflasi itu. Inovasi-inovasi juga itu, Pak. Iya benar. Ya, tapi tentunya bukan hanya itu saja karena kita juga bisa melakukan operasi pasar. Oh ya. Ya, itu di dalam kasus itu. Kemudian kita buat bazar murah, ya Betul. pasar murah dan sebagainya. Kita bekerja sama dengan dengan Bulog Subdivre yang di Malang dan sebagainya. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi. Kita lakukan semacam itu supaya paling tidak mereka senang ketika beli beras yang lebih murah. Betul. Kemudian ada mereka sumbang sih. Dan kita gerakan pula dengan dunia usaha. Biasanya kita disupport dengan Bank Jatim misalkan. Kemudian bank-bank yang lainnya itu kita juga melakukan pengendalian inflasi tersebut. Banyak yang kita lakukan di dalam pengendalian inflasi dan alhamdulillah di Kabupaten Pasuruan aman terkendali. Alhamdulillah aman terkendali. Luar biasa sekali. Oke, Pak. Nah, selanjutnya nih kita bicara soal indeks pembangunan manusia nih, Pak. Iya. IPM ini kan salah satu modal penting juga nih untuk menyongsong, apalagi kita akan menghadapi tadi generasi emas tadi 2045 itu. 2045, Betul. Nah, apa sebetulnya yang menjadi ukuran yang mungkin menjadi apa istilahnya kualitas hidup yang layak untuk suatu daerah itu sendiri, lalu kemudian bagaimana
strateginya untuk meningkatkan daya saing dari segi SDM ini, Pak? Iya, Monggo. memang hal yang kurang optimal. Jujur aja kami menyampaikan bahwa masa pendidikan kita itu hanya 12 plus 1 ya. Jadi kalau seandainya di dunia pendidikan itu rata-rata di sana hanya diploma 1. Ya, belum sampai diploma 3 dan sebagainya. Tapi bukan berarti masa pendidikan kita itu menjadi alasan pembenar untuk kita mandek ya, tidak ya. Tapi yang jelas bahwa itu harus kita tingkatkan supaya mereka. Oleh karena itu inovasi di bidang pendidikan itu jauh penting. Maka kita bekerja sama-sama perguruan tinggi di sana, ada 13 perguruan tinggi swasta di sana. Memang belum ada yang negeri. Ya, itu kita mencoba untuk bekerja sama untuk membina SMA sama SMK kita supaya mereka bisa jangan berhenti di situ, kemudian harus melanjutkan pendidikan. Ya. Bahkan itu juga seiring dengan perkawinan anak dan sebagainya, kita harus itu. Dan pengangguran terbuka kita masih ada banyak ya, sekitar berapa 30 ribuan ya masih ada pengangguran terbuka, dan kita kemudian kita mencoba untuk melakukan job fair dan sebagainya. Kemudian kita mencoba untuk dilakukan pemagangan dan sebagainya. Itu kita lakukan itu ya. Kemudian kita berbicara masalah kualitas SDM, stunting misalkan. Stunting itu harus kita tekan sedemikian rupa. Angka stunting kita di Kabupaten Pasuruan dari 38 kabupaten kota masih relatif tinggi ya. Tetapi saya sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan sama stakeholder yang lainnya bahwa tidak usah digelisahkan tentang angka stunting tersebut. Yang jelas bahwa di tingkat hulunya itu kita bisa berperan. Kalau sebenarnya posyandu itu jalan ya, kemudian pemberian air susu ibu eksklusif itu jalan ya tinggi, kemudian penyediaan air bersih juga bagus dan sebagainya, maka stunting akan turun terus sendiri. Karena stunting itu turunnya itu tidak akan mungkin instan. Rata-rata di dunia ini penurunan stunting itu maksimal 3% sebenarnya. Jadi kalau secara nasional itu turun kita adalah rata-rata cuman hanya 1,3%, itu masuk akal sebenarnya. Justru malah tidak masuk akal tiba-tiba turun sampai 15% itu tidak masuk akal. Nah, ini persoalan ya dengan stunting. Tapi kembali lagi bukan itu ya, yang jelas bahwa di area hulu ini harus kita sampaikan. Kemarin kita mendapatkan insentif fiskal untuk pengendalian stunting 5,6 miliar dari Pak Wapres itu nanti kita akan konkretkan dengan pemberian makanan tambahan protein hewani supaya mempercepat bahwa stunting itu bisa turun. Ini jadi kalau stunting tidak ada kan otomatis kecerdasannya menjadi meningkat dan indeks pembangunan manusia kita cukup tinggi. Luar biasa. Jadi berawal dari stunting juga nih Pak, harus diperhatikan juga. Harus diperhatikan juga, pastinya. Ini bagian daripada peningkatan kualitas sumber daya manusia kita. Oke. Nah, tadi kita bicara soal IPM. Ini saya dengar Bapak kan juga pengajar atau dosen ya. Ya. Ini Bapak ini luar biasa latar belakangnya. Nah, kira-kira Pak, dari kacamata Bapak nih sebagai pengajar, mungkin akademisi juga, apa sebetulnya yang paling potensial dikembangkan di Pasuruan, Pak? Untuk ya mungkin dari segi ekonominya, mungkin perkembangan sumber daya manusianya, kira-kira akan seperti apa deh ke depannya Pasuruan ini? Saya menyampaikan bahwa sebenarnya Kabupaten Pasuruan itu platformnya itu suka tidak suka adalah persoalan ekonomi. Suka tidak suka masih ada beberapa ribu yang masih miskin. Ya, meskipun untuk kemiskinan ekstrim kita sudah mulai perlahan mungkin akan hilang ya, tapi masih miskin. Ketersediaan perusahaan besar, tetapi kita punya kebijakan, kita sudah membuat surat edaran kepada perusahaan-perusahaan tersebut di dalam rekrutmen tenaga kerja itu harus 80% adalah putra daerah misalkan semacam. Itu concern kami. Kemudian petani nelayan itu butuh pendampingan. Tidak bisa kita mengatakan bahwa petani, nelayan, kamu kalau bisa produktif supaya kamu kaya misalkan begitu. Tidak bisa. Mereka harus kita dampingi.
Harus kita dampingi sedemikian rupa bagaimana teknologi bisa berperan ke sana. Dan alhamdulillah memang secara perlahan mereka juga akan menjadi. Kita mendapatkan program YES namanya. Itu adalah program petani milenial. Dan itu sukses, diapresiasi. Dan sayang berhenti tahun 2024 ini. Dan kemudian pemerintah daerah itu mengalokasikan anggaran bahwa program petani milenial yang sukses tersebut dilanjutkan tahun 2025. Oke. Ya, artinya bahwa sebenarnya bahwa berbicara masalah indeks pembangunan manusia kita itu adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan ekonomi terlebih dahulu. Ya sama seperti kita tidak akan mungkin bisa bekerja dengan maksimal kalau perut kosong. itu teori yang barangkali menjadi atensi kami. Iya. Oke, ini menarik sekali. Nah, tadi Bapak sudah sempat bicara soal penggunaan SDM ya untuk meningkatkan IPM. Yang kami dengar juga secara cukai ini menarik untuk dibahas nih, Pak. Iya. Nah, boleh ceritakan Pak apa sebetulnya yang bisa dibocorkan dari sana? Ini saya katakan Mas Fesa, jadi Kabupaten Pasuruan itu betul-betul dikaruniai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kecuali potensi alam yang bagus, potensi pertanian yang bagus, SDM yang bagus, budaya yang beragam dan sebagainya. Itu di sana itu banyak sekali pabrik rokok. Sehingga dana bagi hasil cukai tembakau di BHJHT itu kita mendapatkan porsi yang paling besar, konon kabarnya tertinggi di seluruh Indonesia. Wah, luar biasa ini, Pak. Per tahun itu rata-rata ya 385-an miliar. Wah, luar biasa. Itu diberikan kepada kita, meskipun itu secara aturan itu sudah sudah disampaikan bahwa teralokasikan sekian persen, 60% untuk kesehatan misalkan itu ya. Kemudian kalau sebenarnya pembangunan infrastruktur ya infrastruktur yang pada pabrik-pabrik tembakau atau petani tembakau. Bantuan sosial pun juga misalkan pada masyarakat miskin diutamakan yang petani tembakau dan seterusnya. Tapi lepas daripada itu bahwa kita sangat terbantukan dengan DBHJHT yang cukup tinggi tersebut. Ya karena ada alokasi dari DBHJHT itu juga untuk proyek-proyek strategis kita. Betul. Ya sehingga kalau seandainya kita di dalam tadi pengendalian inflasi, di dalam pembelian bibit barangkali, kemudian gerakan tanam cabai dan sebagainya itu dibutuhkan anggaran, itu bisa mengambil dari DBHJHT. Ya, jadi berkah ini, Pak. Berkah luar biasa. Tapi ada dua loh Mas Fesa. Berkahnya itu kalau seandainya banyak bisa jadi ujian, tantangan kita. Tantangan kita juga. Mungkin guyonannya kan begini, kita barangkali akan mendolimi masyarakat kalau sebenarnya kita tidak memanfaatkan DBHJHT, memanfaatkan kekayaan alam kita untuk kemaslahatan. Betul, kembali lagi ke sana ya. Betul. Maka tagline kita itu adalah Kabupaten Pasuruan maju penuh maslahat. Maju tapi harus ada kemanfaatannya saja. Jangan yang maju secara ekonomi saja. Betul. Tapi yang pakai bermanfaat. Gitu. Untuk kemaslahatan umat. Siap. Seperti itu. Nah, tadi menarik saudara-saudara, pemirsa semua, bahwa ternyata memang potensi di Kabupaten Pasuruan ini itu amat sangat luar biasa. Luar biasa. Betul, ya. Jadi jangan pernah ragu untuk datang untuk berinvestasi. Ayo, ya kan ya Pak ya? Ya, benar, atau ya. mungkin cari juga kekayaan alamnya tadi, UMKM batik ini juga yang Bapak pakai juga keunikannya berdaya saing ya. Udeng ini adalah udeng itu, Pak. Udeng ini adalah khas dari suku Tengger. Oke. Jadi bentuknya itu adalah memang suku Tengger, terus kemudian corak ini, itu, Pak, coraknya ini adalah bunga krisan. Kan di sana banyak sekali di sana. Kemudian Edelweiss itu adalah tumbuh di daerah Kabupaten Pasuruan, kaki Gunung Bromo yang di sana. Bunga Edelweiss itu. Di sana luar biasa sampai sekarang itu. Dan model motifnya itu adalah model suku Tengger. Oke. Siap. Ini uniqueness-nya ya, Pak ya. Iya, hanya ada di sana. Ya, betul ya. Luar biasa. Jadi jangan pernah ragu untuk datang ke Pasuruan. Oh iya, betul. Banyak sekali potensi alamnya, kekayaannya. Jadi
wisatanya juga udah luar biasa. Jadi, PJ Bupatinya juga ya. luar biasa. Enggak ya, enggak boleh. Monggo, Pak. Itu justru karena itu juga, gitu kan kita. Berkat peran seorang Pak Ardianto pasti semuanya akan tertanggulangi dengan baik dari hulu sampai hilir. Ulur sampai hilir, Kan betul. kembali Iya, untuk benar ya. kemaslahatan umat. Betul, Yang iya. penting niat kita kan untuk umat. Betul. Iya, benar. Nah, Bapak, ini perbincangan yang amat sangat menarik, amat Siap. sangat Terima inspiratif. kasih, Mas Fesa. Tentunya sebelum kita tutup perbincangan yang luar biasa ini, saya ingin memberikan kesempatan untuk Bapak memberikan semacam closing statement atau harapan ke depan ya buat masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Silakan, Bapak. Monggo. Ya, bahwa 1 tahun terakhir ini saya sedikit memahami bagaimana Kabupaten Pasuruan tersebut. Kabupaten Pasuruan adalah dikaruniai besar oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kekayaan alamnya, kekayaan budayanya, kekayaan bagaimana kesantunan masyarakatnya dan sebagainya. Sehingga tidak usah khawatir bagi yang kepingin berinvestasi di Kabupaten Pasuruan, dan juga tidak usah khawatir kalau seandainya mencoba untuk datang ke Bromo. Kemarin kita melakukan kegiatan Bromo Marathon. Ya. Itu di partisipasi ada 22 negara yang hadir. Itu menunjukkan juga bahwa Kabupaten Pasuruan welcome terhadap wisatawan asing. Dan kemudian saya sampaikan pula bahwa Kabupaten Pasuruan itu ada Ya. di Indonesia, dia ada di Indonesia, dan silakan kalau seandainya memanfaatkan keindahan alam di Kabupaten Pasuruan. Yang serba komplit ini. Yang serba komplit ini luar biasa. Mantap sekali. Silakan. Luar biasa. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama, Mas atas waktu Fesa. dan kesempatannya. Semoga Siap. sehat selalu. Amin. Luar biasa semangatnya tadi, auranya luar biasa sekali. Siap. Positif sekali. Positif ya. sekali. Oke, terima Mantap. kasih. Baik, pemirsa, kami ucapkan terima kasih tentunya buat Anda semua yang setia dalam menyaksikan program Teras Negeri ini. Program Teras Negeri tentunya akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang inspiratif untuk membangun kemajuan negeri. Akhir kata, saya Feza Aditya beserta kru pamit undur diri. Salam sehat, sampai jumpa.